Hai, balik lagi di channel Bang Anim. Di channel ini kita akan membahas alur-alur cerita yang pastinya keren-keren dong. Buat kalian semua yang belum join bareng channel ini, kalian bisa langsung join channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk alur ceritanya aja. Swing! Awal mula cerita, kita diperlihatkan dengan suasana pemandangan gunung, lembah, dan sungai. Jadi, ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia tentang kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari ilmu sihir dan bela diri. Kaisar kuno ini adalah orang terkuat yang ada di benua ini. Semua pengetahuannya dia tuangkan ke dalam buku yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Buku ini bernama Buku 9 Rahasia. Dengan mempelajari buku ini, penggunanya dapat mencapai dunia surga dan bumi. Dan kedua dunia ini berada di genggaman tangan penggunanya. Dan sekarang, buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir yang bernama Zuo Yifan. Kaisar ini tidak pernah menyangka bahwa berita mengenai dia yang memiliki buku sakti tersebut akan bocor ke seluruh penjuru negeri. Dan dia sekarang menjadi sasaran semua ahli seni bela diri karena mempunyai buku tersebut. Kita pun diperlihatkan Kaisar Zuo Yifan yang sedang duduk di singgasananya. Nampak di sini murid Zuo Yifan yang bernama Shao Cheng sedang melapor kepada sang kaisar. Zhao Chen memberikan laporan kepada kaisar bahwa kondisi saat ini tidak bagus, dikarenakan pasukan gunung telah ditembus oleh ketujuh kaisar, dan Zhao Chen khawatir kalau mereka akan segera sampai ke istana. Namun Kaisar Zuo Yifan hanya berkata untuk tidak khawatir dengan keadaan tersebut, karena kekuatan dari ketujuh kaisar yang bergabung bukan apa-apa di depan kekuatan Kaisar Iblis Zuo Yifan. Lalu Xin pun memperlihatkan yang dimana saat ini Sang Kaisar Iblis sedang dikepung oleh segambreng orang. Mereka semua memiliki tujuan untuk merebut buku sakti yang dimiliki Kaisar Iblis. Terlihat sang MC kita santuy banget, karena dia menganggap yang datang hanyalah sekerumunan semut. Lalu sang Kaisar Iblis pun langsung melesat ke arah mereka dengan kekuatannya. Dengan mudahnya, Kaisar itu memukuli mereka satu persatu. Dan akhirnya terdengar suara yang menantang Kaisar Iblis ini, yaitu adalah para 7 kaisar yang coba melawan sang Kaisar Iblis. Sang Kaisar Iblis langsung diminta untuk menyerahkan bukunya kepada mereka. Namun di sini Kaisar Iblis hanya bisa tertawa, karena walaupun mereka 7 kaisar kuat, namun mereka tidak akan mudah untuk mengalahkan sang Kaisar Iblis. Di sini adu argumen pun berlanjut antara Kaisar Iblis dan Kaisar terkuat di Kudus. Karena sang Kaisar Iblis sedang fokus kepada Kaisar Kudus, tiba-tiba saja tak disangka pedang menembus tubuhnya dari arah belakang. Ternyata sang Kaisar Iblis dikhianati oleh murid kesayangannya sendiri, yaitu Zhao Cheng. Di sini Kaisar Iblis masih tidak menyangka kenapa murid yang dia besarkan bisa mengkhianatinya. Jadi rupanya, alasan sang murid mengkhianati gurunya karena Zhao Cheng merasa bahwa sang guru tidak pernah memperlihatkan buku sakti itu dan mengajarkannya kepada Zhao Cheng. Seketika itu, sang Kaisar Iblis langsung mengambil tindakan dengan cara meledakkan tubuhnya agar buku sakti ini pun ikut meledak bersamanya. Boom! Ledakan kuat terjadi. Xin pun bertindak. Sekarang kita diperlihatkan seorang pria yang hampir menemui ajalnya, lalu tiba-tiba cahaya masuk ke dalam keningnya. Dan ternyata itu adalah sang Kaisar Iblis yang masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Jadi nampaknya, saat ledakan tadi sang Kaisar diberikan keberuntungan untuk mendapatkan kehidupan kembali dengan cara memasuki tubuh pria tersebut. Ternyata adegan tegang belum sampai sini. Saat sang Kaisar sudah terbangun di dalam tubuh pemuda tersebut, nampaknya sekarang kondisinya sang Kaisar sedang dikelilingi oleh para hewan buas. Hewan buas ini
mencoba untuk menerkam sang kaisar. Namun sang kaisar ini hanya dengan bentakannya berhasil membuat kawanan binatang buas itu lari kocar-kacir. Sang kaisar pun terus berjalan di hutan dan terdengar ada suara yang memanggil minta tolong dengan memanggil nama Zhuofan. Nah, jadi di sini nama kaisar iblis yang sekarang adalah Zhuofan. Terlihat orang yang meminta tolong pada Zhuofan sedang duduk kelelahan bersandar di pohon. Dan Zhuofan pun datang menghampirinya, namun bukannya ditolong, sang kaisar iblis ini malah menghisap seluruh energi orang itu sampai kering kerontang dan menjadi tengkorak. Gak kerasa, ternyata Zhuofan harus menyerap kekuatan itu lumayan lama. Hingga waktu sudah keesokan harinya, Zhuofan pun mencoba kekuatannya dengan menghancurkan sebuah batu besar dan terbukti kekuatan yang dia miliki saat ini lumayan dahsyat, walaupun belum kembali ke kekuatan penuhnya. Dalam hatinya Zhuofan berkata bahwa dia akan balas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkannya. Kemudian Zhuofan pun segera bergerak meninggalkan tempat tersebut, namun dalam perjalanan Zhuofan merasakan sesuatu. Kemudian Zhuofan pun menghampirinya sambil bersembunyi. Terlihat ada seorang gadis dan pengawalnya yang sedang dikepung oleh anggota keluarga Sun. Pengawal ini bernama Pang Toling. Dia adalah kepala pengawal dari keluarga Luo. Di sini keluarga Luo sangat terpojok karena dikepung oleh banyak orang. Zhuofan pun hanya melihatnya, namun terlihat Zhuofan merasakan ada yang janggal dengan dirinya. Kenapa tiba-tiba saja jantungnya merasakan hal yang aneh jika berhubungan dengan keluarga Luo? Apakah Zhuofan berhubungan dengan keluarga Luo? Oke, kita simak kelanjutannya di video selanjutnya. Dan cerita pun to be continue.